Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang podcast dalam pembelajaran media berbasis audio radio dengan tema manfaat podcast sebagai media pembelajaran pada saat pandemi COVID-19. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta tugas-tugas kami. Saya Ahmad Jelani, bertugas sebagai editorial dan dubbing suara. Tentunya saya di sini tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Ada Messi Maharani sebagai editorial dan finishing dubber suara. Dayang Siti Silsiwati Agustina, pembuat naskah dan dubbing suara. Maria Ranti sebagai dubbing suara. Dan yang terakhir adalah Ahmad Abbas Al-Mustafa sebagai dubber pengisi suara. Kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu Dr. Haji Suid Saidi, SPD MPD dan asisten dosen Ibu Mariana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah audio radio yang telah membimbing kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Penerapan pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 memunculkan banyak metode di kalangan para dosen di berbagai perguruan tinggi. Beragam metode pembelajaran yang kemudian diterapkan oleh masing-masing dosen pada mahasiswanya. Ada yang melalui Google Classroom, WhatsApp Group, Google Meet, video conference Zoom, dan lain-lain. Dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram atau UWM, Subi Muti Sabila SP SIKOM MIKOM menuturkan pengalamannya ketika menjadi penyiar radio atau announcer di salah satu stasiun radio di Bandung. Pengalaman tersebut menjadi inspirasi baginya dalam pembelajaran online berbasis audio yang asik bagi mahasiswa. Mengingat saat ini tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh karena jenuh dengan materi tekstual yang disampaikan secara monoton. Saya mencoba memberikan terobosan mengajar lewat media alternatif podcast sebagai metode pembelajaran yang asik bagi mahasiswa. Pembawa yang menarik dan santai ini tentunya memberikan dampak positif bagi mahasiswa untuk semangat mengikuti perkuliahannya. Tutur dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang akrab disapa Sulbi. Sulbi menjelaskan podcast secara sederhana merupakan materi audio atau video yang tersedia di internet yang dapat secara otomatis dipindahkan ke komputer atau media pemutar portable baik secara gratis maupun berlangganan. Eksistensi podcast di Indonesia ini menjadi peluang bagi para pengembang konten audio, para pengelola radio di siaran konvensional di Indonesia. Menurut saya, sejauh ini diskusi mengenai perkembangan pemanfaatan podcast di Indonesia belum begitu marak. Para peneliti media di tanah air pun belum begitu banyak melakukan kajian mengenai podcast audio ini. Dengan latar belakang musik yang disajikan di telinga pendengar layaknya radio konvensional, membuat materi yang semula bersifat kaku terkesan lebih santai dan mudah dipahami. Tentunya langkah pemanfaatan ini membutuhkan wawasan yang memadai sebagai referensi dan alat-alat perekam yang menunjang. Meski begitu, tidak ada yang sulit dalam menyiapkan alat-alat pendukung. Cukup dengan alat rekam sederhana seperti earphone, mic recorder atau clip-on, serta memahami platform apa yang akan digunakan sebagai penyalur podcast. Pengaplikasiannya juga cukup mudah dan gratis bagi mahasiswa. Terlebih, menyalurkan kontennya lewat media platform musik masa kini seperti Spotify yang sudah banyak diakses oleh penikmat musik mancanegara. Tidak hanya itu, Subila menambahkan dalam pembelajaran juga menyisipkan sedikit goyonan sehingga mahasiswa yang
akan terbawa suasana yang santai dan menyayangkan. Sisi psikolog mahasiswa juga harus diperhatikan, mengingat perkuliahan online hingga saat ini masih dilakukan ditimbang dengan banyaknya tugas yang jika dilihat dari sudut pandang mahasiswa ini akan menjadi sebuah beban tersendiri bagi mereka. Sekiranya kreativitas dan inovasi sangatlah penting dalam kondisi seperti ini, guna memperhatikan dan meningkatkan semangat dan kemauan belajar mahasiswa. Semoga hal ini dapat menjadi inspirasi pula bagi kalangan pengajar lainnya di dunia pendidikan Indonesia. Harapannya Podcast sebagai media sumber belajar berbasis audio yang memberikan informasi menarik. Ada beberapa pemanfaatan podcast. 1. Podcast melampaui batas ruang dan waktu. Diciptakan juga untuk dapat diunduh dan disimpan dalam perangkat komputer. 2. Mengatasi keterbatasan pengalaman, artinya jika objek yang diinginkan tidak dapat ditemukan atau dialami secara langsung, maka objek dalam bentuk podcast dapat dihadirkan, misalnya tentang kebudayaan di luar daerah atau musik. 3. Podcast merupakan media pembelajaran yang efektif dan efisien. Podcast ini disebut efektif karena podcast dapat digunakan sebagai media belajar dan pembelajaran yang variatif. Perangkat pemutarnya sederhana dan mudah ditemukan dan dapat didengar di mana saja. Podcast ini disebut efisien karena praktis dan ramah bandwidth. Praktis artinya dapat dibawa kemanapun dan hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang sedikit dikarenakan ukuran filenya yang kecil. Sedangkan ramah bandwidth disebabkan format audio digital yang diunggah berukuran kecil sehingga meringankan proses pemutaran secara langsung dan pengunduhan. Dalam situasi pandemi, alasan terakhir ini bisa menjadi solusi dalam proses pembelajaran jarak jauh. Melalui podcast, kuota data internet tidak banyak tersedot, sehingga akan meringankan orang tua siswa. Sayangnya, belum banyak sekolah yang memanfaatkan podcast sebagai media pembelajaran. Untuk membuktikannya, kita bisa mencarinya di Spotify. Di aplikasi podcast paling populer ini, kita bisa mencari berbagai podcast. Podcast pembelajaran sayangnya tidak banyak tersedia. Ada satu akun bernama Muriba yang kita temukan, yang berisi konten pembelajaran dari Sekolah Dasar Muhammadiyah Karangturi, Bantul, Yogyakarta. Akun ini cukup menarik karena berisi beberapa konten pembelajaran, sebuah inovasi dalam difusi teknologi dengan pemanfaatan podcast yang perlu diapresiasi. Ada atau tidak ada pandemi, podcast adalah salah satu media pembelajaran jarak jauh yang seharusnya disiapkan dengan baik. Melalui podcast, guru bisa mengajak para siswa untuk membangun kreativitas dan penalaran. Bahkan, guru bisa mengajak siswanya menjadi podcaster dengan mengisi konten podcast. Bahkan, bisa pula kelompok podcaster dibuat di sekolah sebagai sebuah ekstrakurikuler, layaknya studio radio. Kelincahan sekolah dalam memanfaatkan teknologi digital bisa mengembangkan aset digital adalah gambaran masa depan.